Hai sahabat JKN, ketemu lagi bersama saya Diana Sartika di podcast JKN KC Banjar. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban peserta program JKN. Iya nih sahabat JKN, tentunya saat ini saya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh narasumber yang paham akan tema kita kali ini. Gak perlu lama ya sahabat JKN, kita panggil saja ini dia Kang Teguh. Halo Kang Teguh, apa kabar Kang? Halo Teh, Alhamdulillah kabar baik Teh. Iya nih Kang Teguh, sebelum kita melanjutkan pembahasan tema kita kali ini, alangkah baiknya Kang Teguh ini memperkenalkan diri kepada sahabat JKN agar sahabat JKN yang sedang memperdengarkan podcast ini bisa mengenal siapa sih Kang Teguh di BPJS Kesehatan Cabang Banjar. Halo Sobat JKN, perkenalkan nama saya Teguh Kusnur. Saya sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan di kantor cabang BPJS Kesehatan Banjar. Nah, gimana sahabat JKN? Sudah kenalkan dengan Kang Teguh ini? Iya nih Kang Teguh, kali ini kan kita akan membahas tentang hak dan kewajiban peserta program JKN. Untuk hak peserta JKN ini apa aja sih Kang? Nah, mungkin Kang Teguh ini mengetahui untuk hak dan kewajiban dari peserta program JKN. Bisa ya Mas Teguh menjelaskan kepada sahabat JKN semuanya agar sahabat JKN ini mengetahui untuk hak dan kewajiban dari peserta JKN ini. Silahkan Kang Teguh. Ya Teh Diana, jadi peserta JKN ini memiliki hak sebagai peserta JKN, yaitu yang pertama menentukan fasilitas kesehatan pertama atau FKTP yang diinginkan saat mendaftar. Jadi tidak boleh pemilihan FKTP itu diwakili oleh orang lain atau dipaksa oleh orang lain memilih FKTP di puskesmas A, klinik B, dan lain-lain. Itu adalah hak dari masing-masing peserta JKN. Yang kedua, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, biasanya kami itu ada sosialisasi ke desa, sosialisasi ke instansi, itu untuk memberikan hak dari peserta untuk mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban itu sendiri. Kadang juga ada iklan layanan masyarakat di TV ataupun di iklan-iklan di media sosial. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan data pribadi yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan. Jadi ketika Sobat JKN mendaftar sebagai peserta JKN tidak perlu khawatir terkait data-data yang diserahkan, karena BPJS Kesehatan sangat concern untuk menjaga privasi data-data seperti NIK, kemudian alamat, tanggal lahir, supaya tidak bocor dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, nah ini nih yang baru, memanfaatkan NIK sebagai identitas tunggal peserta JKN. Jadi sekarang BPJS Kesehatan tidak lagi menerbitkan kartu Indonesia Sehat atau kartu BPJS Kesehatan ataupun kartu Askes. Sekarang cukup menggunakan KTP, karena di KTP tersebut ada NIK. Bagaimana kalau belum punya KTP, usianya di bawah 17, bisa menggunakan kartu identitas anak. Kalau tidak punya kartu identitas anak, bisa menggunakan kartu keluarga, karena NIK tersebut ada di dalam salah satu identitas kependudukan yang tadi saya sebutkan. Yang kelima, mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau berobatnya di klinik atau di dokter yang tidak kerjasama dengan BPJS, maka itu tidak bisa dijamin. Tapi kalau berobat di puskesmas itu sudah jelas bekerja sama, ataupun di klinik, di dokter praktek yang sudah ada keterangan bahwa sudah bekerja sama, nah itu bisa dilayani di paskes tersebut. Yang nomor 6, menyampaikan pengaduan, saran dan aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS. Jadi BPJS ini
tidak akan tahu kondisi Bapak Ibu ketika mendapatkan pelayanan. Maka dari itu kami menyediakan layanan atau menyediakan petugas BPJS siap membantu, BPJS 1 yang ada di rumah sakit. Atau Bapak Ibu bila mana ingin menyampaikan keluhan juga bisa melalui mobile JKN atau bisa datang langsung ke kantor cabang terdekat. Nah, jadi seperti itu Teh Diana, hak-hak dari peserta JKN. Wah iya, berarti ya Kang, peserta JKN ini mempunyai hak, yaitu contohnya seperti yang Kang Teguh bilang tadi, untuk menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang tentunya dalam menentukan fasilitas tingkat pertama ini, peserta JKN ini harus dengan keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Iya ya Kang, itu untuk hak dari peserta JKN. Lalu Kang Teguh, untuk kewajiban sebagai peserta JKN ini apa sih? Nah itu dia, hak juga diiringi dengan kewajiban. Salah satu kewajiban atau beberapa kewajiban yang menjadi yang harus dipenuhi oleh peserta JKN, yaitu yang pertama, memberikan data secara lengkap dan benar serta mendaftarkan diri sebagai peserta JKN KIS. Jadi kalau kita mendaftar sebagai peserta JKN KIS, data-datanya harus benar sesuai dengan data kependudukan dan anggota keluarganya wajib didaftarkan semuanya. Yang nomor 2, membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10. Kalau misalkan peserta tersebut tidak membayar iuran, maka status kepesertanya akan nonaktif sementara. Jika ingin aktif kembali, silakan peserta JKN untuk melunasi tunggakan tersebut sesuai dengan nominal yang tertinggal. Nomor 3, melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarga. Contohnya untuk PNS golongan pangkat, untuk pekerja upah, kemudian ada status pernikahan atau perceraian, kelahiran atau kematian, alamat domisili, email dan nomor HP itu wajib lapor karena BPJS tidak tahu bila mana ada perubahan data kecuali peserta melapor. Nomor 5, mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Jadi tidak bisa kita melanggar prosedur. Contohnya saja ingin meminta rujukan, padahal kata dokter yang bekerja di FKTP tidak perlu dirujuk karena bisa ditangani di FKTP. Itu namanya tidak sesuai indikasi medis atau atas permintaan sendiri, itu tidak sesuai prosedur sehingga tidak dijamin. Nomor 6, melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila ditemukan ketidakpatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran peserta. Jadi, Sobat JKN, untuk seluruh pekerja termasuk PNS, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, pegawai honorer P3K, dan lain-lain yang bekerja menerima upah, itu wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya atau instansinya. Kalau ada pemberi kerja yang tidak melaporkan atau tidak mendaftarkan Sobat JKN sebagai pekerja penerima upah, maka Sobat JKN bisa melaporkan ke BPJS Kesehatan sehingga BPJS Kesehatan dapat mengadvokasi pemberi kerja tersebut untuk memberikan hak Sobat JKN sebagai peserta JKN. Seperti itu. Mungkin itu Teh ya. Iya siap Kang Teguh. Jadi benar ya Kang, peserta JKN ini memang mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus sahabat JKN ketahui. Iya, mungkin Kang Teguh terima kasih ya sudah hadir sebagai narasumber di podcast JKN Kantor Cabang Banjar. Semoga informasi yang telah Kang Teguh sampaikan bisa bermanfaat untuk peserta JKN yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih ya Kang Teguh. Sama-sama Teh. Sehat selalu ya Kang Teguh dan sahabat JKN. Dadah.